So do you think that Holland other Spider-Man trilogy are better than this one? Kalau lu tanya gua, bagusan No Way Home. Karena menurut gua No Way Home itu nggak berusaha untuk menjadi pinter, untuk menjadi non popcorn, untuk menjadi sebuah sayangan tontonan hiburan yang explore ke dalam emosi psychological Spider-Man. Nggak. Emang pengen pamerin mereka bisa ngumpulin Spider-Man dari franchise-franchise terdahulu dan dipamerin di situ dengan sangat baik. That's it. Kalau Brand New Day, plot dalam Brand New Day saking kacaunya gue jadi kayak questioning kenapa tiba-tiba begitu, kenapa begini segala macam. Gue nggak ngerti plot yang lu maksud yang berantakan di mana. Oke, plot yang berantakan ada lagi. Film itu pasti bawa satu pesan yang diputar temanya selama isi video. Contoh apa? Kita bawa Spider-Man yang paling awal, Homecoming. Spider-Man Homecoming itu tema besarnya adalah father and son sebenarnya kalau kalian sadar. Bagaimana Tony Stark di situ kesel sama aksi-aksi Spider-Man, Spider-Man juga kesel sama aksi Tony Stark. Itu father and son sebenarnya, ngerti nggak lo? Father and son relationship lah kasarnya. Yang dimana si anak lagi pas fase rebelnya, si bapak juga lagi fase keras-kerasnya. Temanya kan seputar itu. Aksi-aksi juga aksi-aksi remaja yang kayak pengen ke prom night, pengen impress cewek, pengen impress temennya. Itu kan anak muda banget gitu loh. Tony Stark di sini sebagai father figure yang berusaha untuk ngejagain dan juga komunikasinya kan emang susah dia karena dia bapaknya meninggal dan segala macam. Jadi temanya father son. Apalagi misalnya Far From Home. Far From Home itu kan kalau menurut gua tentang trust gitu loh. Gimana lu mempercayai diri lu dan mempercayai orang lain. Makanya temanya halusinasi, lu ditipu, ngerti gak sih? Itu value besar film tuh kerasa banget dari tema besar, ngerti gak sih? Makanya hologram-hologramnya menipu karena tema besar adalah trust, kepercayaan. Gimana dia bisa lebih percaya ke teman-temannya, gimana dia bisa lebih percaya ke diri dia sendiri, gimana dia ternyata salah percaya sama orang. Itu tema besarnya. Tapi di Brand New Day tema besarnya apa coba? Menurut gua aneh banget. Kita lihat aja dari katarsis ya, nilai poin penting yang udah gue ceritakan gitu loh. Bahwa di Brand New Day itu banyak banget temanya. Pertama, move on kah? Kedua, masalah being alone dan acceptance kalau lu alone. Berikutnya, friends we meet along the way kah? Yang keempat, masalah orang yang kita sayangi hilang kah? Yang kelima, masalah brothers figure lagi, ada Punisher di situ. Yang keenam, masalah identitas, krisis identitas. Lu Spider-Man atau Peter Parker? Banyak banget. Dan itu numpuk semua ditumpahin kalau lu sadar. Makanya lu jadi kayak ini ngomongin apa sih film gitu loh. Itu yang gue kritik. Jadi lu kayak bingung, ini kita ngomongin apa? Pendewasaannya banyak banget konsepnya. Padahal menurut gue tema besarnya harusnya move on gitu loh. Kan waktu dia ngelihat MJ cipokan sama pacarnya, harusnya kan temanya move on gitu loh. Harusnya dia move on dari Spider-Man yang dulu ke Spider-Man yang sekarang. Dia mulai harusnya bisa membawa diri dia emang ke lingkungan baru. Dia mesti lebih akrab sama Punisher, lebih mesti percaya sama Punisher, lebih bisa tag team sama Punisher gitu loh. Karena ini teman barunya, dia mesti move on gitu loh. Instead of being move on, dia muter kemana-mana akhirnya. Dan di akhir sangat lucu ketika dibilang, lu Spider-Man apa Peter Parker? I'm both. Bentar, kenapa tiba-tiba itu jadi masalah? Ngerti gak lo? Kayak bentar, dia nggak pernah masalah dia Spider-Man, dia juga tidak pernah masalah kalau dia Peter Parker. Masalah dia adalah dia pengen deket lagi sama MJ dan Ned tapi nggak bisa. Kenapa tiba-tiba I am both? Tiba-tiba masalah DNA selesai ketika bilang I am both. Dan masalah DNA itu kenapa jadi masalah juga nggak jelas. Iya, masalah secara story ada, tapi masalah secara value nggak ada karena dia tidak struggle sama identitas dirinya. Dia tahu dia Peter Parker dan Spider-Man dari dulu, nggak ada masalah. Punisher juga masalah baru kan, masalah brother sebenarnya, masalah relasi abang adik kalau lu sadar. Kan di situ kan dibentuk banget kayak abang adik. Dinamika abang adik yang nggak saling percaya tapi tahu gue cuma punya dia gitu loh. Tapi kayak lu lihat yang paling gue benci di situ Punisher di situ sama Spider-Man tembak-tembakan doang, nggak ada kombonya, cuma ditarik-tarik doang kemana-mana. Gue ngebayangin ya kalau gue jadi yang bikinnya, ini gue baru bisa kebayang nih. Jadi bayangin deh, nggak tahu ya, silakan lu kritik gue. Tapi lu bayangin, Spider-Man dimulai dengan tema yang sama, dia sudah sendiri, nggak bisa move on dari MJ, dari Ned yang udah punya temen, berusaha masuk partinya tapi tetap merasa asing, tapi tetap susah dan segala macam. Tapi selama perjalanannya selalu ada Punisher, selalu dibantu Punisher, selalu diganggu Punisher, selalu ada Punisher yang bisa diandalkan. Sampai akhirnya Spider-Man tuh tetap nggak setuju sama moralnya Punisher yang langsung ngebunuh orang. Yang dimana di situ Spider-Man tuh berusaha untuk si Punisher itu nggak ngebunuh. Yang ngerti gak sih lo? Jadi kayak dia berusaha untuk mendamaikan Punisher sebagai gerakan dia untuk move on ke lingkungannya yang baru gitu loh. Sampai akhirnya dia stres, berantem sama Punisher, saling pukul-pukulan. Kita dapat combat antara Punisher dan Spider-Man yang sangat luar biasa. Abis itu dia kayak tiba-tiba nggak sengaja ketemu Ned sama MJ di sebuah toko bunga dan segala macam. Terus mereka berdua juga ternyata lagi berantem. Terus tiba-tiba kayak ngobrol, let's say gitu, kayak oh masalah temen ya segala macam gitu loh. Mungkin kita nggak kenal tapi selama dia adalah orang yang ada dan bisa ngebantu lu, kenapa lu nggak bantu dia balik or something lah, ala-ala Hollywood dialog dan segala macam. Sampai si Peter tersadar bahwa MJ dan Ned lebih aman, lebih bahagia tanpa gue, tanpa ada gue di sekitarnya. Sedangkan Punisher butuh bantuan gue, butuh sosok gue di situ. Tapi gue malah kerja keras untuk bikin gue low-key diingat lagi, disayang lagi sama MJ. Ini sekarang saatnya gue bantu Punisher dan gue menerima hidup gue yang baru sebagai superhero. Partner body gue adalah Punisher yang bisa gue percaya. Akhirnya terjadilah bukan cuma Spider-Man berantem versus Punisher, tapi kita dapat tag timnya, combat tag timnya, berantem dinamika antara berdua yang satu tembak-tembakan shotgun, rifle, rocket launcher, bazooka, dan Spider-Man yang dengan web spidernya gitu loh. Mereka menjadi the best tag team lawan Hulk, let's say, atau lawan Jean Grey atau Sinister Six and whatever. Lebih lurus aja gitu, popcorn tapi lurus gitu.